Mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala di kajian intensif Ramadan kita akan terangkan satu hadis yang berisi tentang masalah sebab-sebab kerugian di bulan Ramadan dan sekaligus penjelasan golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ya. Dan dari hal yang telah kita maklumi, ya, bulan Ramadan dia merupakan bulan yang penuh dengan banyak keberkahan. Ya, sudah diterangkan ya dari awal-awal dari pembahasan keutamaan puasa, ya, keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri, keutamaan dia menghadiri salat tarawih, ya, keutamaan membaca Al-Quran. Ini dari hal-hal yang sangat agung dalam bulan Ramadan ini, tidak didapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Apalagi kalau kita tahu di bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Nabi terangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang kisah orang yang berumrah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan haji. Sama dengan, ya, setanding dengan ibadah haji. Nah, jadi demikian pula dari ibadah-ibadah yang lain. Dari salat, ya, sedekah, nah, zakat, kemudian dari tauhid, itu dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang kita akan baca ada hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dilihat di materi ya. Nah, dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragima an furujulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla ayyukfar lahu." Kecelakaan bagi seorang lelaki yang Ramadan masuk kepadanya, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis ini datang dalam banyak jalan ya, dalam banyak riwayat. Nah, dari beberapa orang sahabat, ya, dan beberapa lafaz yang tadi kita bacakan sebagian dari lafaznya, ya, dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Walaupun ada lafaz yang lain yang menyertai hadis tersebut. Ya, hadisnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, menurut dari nama yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Ya. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya. Baik. Dan
juga dari hadis ini juga ada dari jalan yang lain dari riwayat Imam Malik, dari sahabat Malik Ibn al-Khuwairith Al-Laythi dan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga ada dari jalan Jabir bin Samurah, dari jalan Anas bin Malik. Ini dari sahabat-sahabat yang diterangkan dari sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, datang dari banyak jalan. Dari Abu Hurairah, dari Malik Ibn al-Khuwairith, dari Jabir bin Samurah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, hanya datang dalam beberapa lafaz yang sedikit berbeda. Ya. Yang tadi yang kita bacakan dari lafaz hadis Abu Hurairah, ragima anfu rajulin dakhal alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yaghfara lahu. Kecelakaan bagi seorang yang masuk padanya Ramadan dan kemudian Ramadan pergi berlalu darinya dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak diampuni sebelum dia diampuni. Nah, dikatakan di hadis ragima anfu rajulin. Ragima itu dari kata ar-ragam. Dari kata ar-ragam. Ragam itu dia bermakna at-turab. Dia bermakna tanah. Ya. Anfu rajulin. Anfun dimaklumi hidung ya. Ya, kecelakaan hidung seorang. Ya, maksudnya di sini ibaratnya diumpamakan oleh Nabi SAW, hidungnya itu ditaruh di tanah. Ya, ditaruh di tanah. Dihinakan betul dia. Nah, kecelakaan seperti itu. Ya. Nah, diterangkan dari sifatnya. Dari sifat orang yang masuk padanya Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita akan terangkan dari beberapa pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah kerugian di bulan Ramadan. Ya, pembahasan yang pertama yang kita harus tahu dulu di sini ada yang namanya kerugian atau pembagian kerugian itu. Ya. Nah, dimaklumi seorang yang masuk padanya Ramadan dia dikatakan merugi. Ya, itu dengan dua jenis kerugian. Dengan dua jenis kerugian. Ada kerugian yang sifatnya mutlak atau total, secara keseluruhan dia merugi. Dan yang kedua ada yang namanya dia merugi, tapi dia merugi sebagian. Ya, dia merugi apa? Sebagian. Nah, dia dapat keutamaan Ramadan, tapi di sisi lain dia merugi juga. Ya, dia merugi. Nah, adapun golongan yang pertama yang dikatakan dia merugi di bulan Ramadan dengan kerugian yang menyeluruh secara mutlak, itu kerugian yang dialami oleh orang-orang kafir. Ya, kerugian yang dialami oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Ya, yang menjadikan syaitan sebagai temannya, ya, sebagai wali-walinya. Itu diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 119. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Dan siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai walinya, ya, sebagai temannya, panutannya, ya, sahabatnya, dia berwala kepadanya, condong kepadanya, maka kata Allah, dia sungguh, ya, telah merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Dia sungguh telah merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Ini diantara ciri kerugian yang sangat jelas. Kalau dia mengikuti dari langkah-langkah syaitan, ya, menjadikan syaitan sebagai kekasihnya. Dan diterangkan dalam Al-Quranul Karim, ya, banyak
dari ancaman dari Allah, agar kita jangan, larangan dari Allah agar kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti dari langkah-langkah syaitan. Karena siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia akan merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Ya. Kemudian di antara jenis juga yang lain diterangkan dari golongan yang pertama ini, dari bentuk kerugian yang sangat jelas juga. Ya. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah hanya di atas keraguan, di atas keraguan. Nah, itu diterangkan di surah Al-Hajj, ya, ayat ke-11. Di surah Al-Hajj ayat ke-11. Ini golongan yang lain lagi, ya, dari yang mendapat kerugian yang sangat jelas tadi. Ketika dia beribadah kepada Allah di atas keraguan, bukan di atas keyakinan. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Dan di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah, yang menyembah Allah di atas huruf, di atas huruf. Huruf ini ditafsirkan oleh para ulama, itu di atas asyak, di atas keraguan. Cirinya bagaimana? Diterangkan oleh Allah, "Fa in asabahu khairun itma'anna bi, wa in asabahu fitnatun, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Ini dari ciri orang yang beribadah di atas keraguan, kata Allah. Jika dia ditimpa oleh kebaikan, dia tenang di situ. Tenang dia. Dia diberi nikmat, kebahagiaan, kelapangan. Nah, itu baru tenang ibadahnya. Tapi ketika dia diuji oleh fitnah, oleh cobaan, ujian, ya, musibah misalnya, maka dia berbalik. Ya. Seakan-akan dia merugi di dunia dan di akhirat. Nah, meninggalkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah, "Dzalika huwal khusranul mubin." Ya, itulah kerugian yang sangat jelas. Kerugian yang sangat jelas. Nah, mungkin di antara jenis-jenis, ya, dari kerugian yang ada di tengah manusia. Ini dari hal yang menimpa orang kafir, ya. Nah, dan mungkin tadi sebagiannya dari ayat yang kedua yang kita bacakan itu menimpa juga di sebagian kaum muslimin. Ya. Yang jelas dia merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kerugian yang ditimpakan oleh Allah kepada sebagian manusia. Nah, itu kerugian yang sifatnya sebagian saja. Mungkin sebagian dia beruntung, sebagian dia merugi. Nah, itu diterangkan di surah At-Taubah ayat 102. Ya, ayat 102. Cirinya itu mereka campur amalan yang jelek dan amalan yang baik, ya, dalam kehidupannya. Wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim. Ya, dan sebagian dari mereka yang lainnya, kata Allah, itu mencampur. Ya. Atau dikatakan di situ i'tarafu bidzunubihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an. Di mana mereka mencampur amalan yang baik dengan amalan yang jelek. Dan asallahu ayyatuba alaihim. Ya. Dan di situ semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tobat kepada mereka. Jadi golongan yang kedua ini adalah golongan yang menimpa sebagian kaum muslimin. Diharapkan padanya dia bisa diampuni oleh Allah. Kalau dia sadar itu dari kerugian yang menimpanya, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin juga menimpa dari sebagian kita, ya, yang kadang
masih mencampur amalan soleh dan amalan yang jelek. Dan maka di pengajian pagi ini kita akan terangkan dari sebab-sebab pokok kerugian di bulan Ramadan yang hendaknya kita menjauhinya. Jadi kita tahu dari hal-hal yang jelek itu bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk apa? Untuk menjauhinya. Ya, untuk menjauhinya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keutamaan dan naungan rahmatnya. Karena seorang yang dirahmati oleh Allah, ya, dan diberikan rahmat oleh Allah, itu dia akan mendapatkan keberuntungan, akan dijauhkan dari kerugian di segala keadaan. Termasuk di bulan Ramadan ini. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Ya, surah Al-Baqarah ayat 64. Andai kata seandainya bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya, maka kalian pasti menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah. Oleh karena itu langkah pokok yang pertama yang kita mohon kepada Allah adalah kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon rahmatnya agar kita tidak digolongkan dari golongan orang-orang yang merugi, ya, di dunia dan di akhirat. Jelas ya? Baik. Karena ketika seorang telah dirahmati oleh Allah, telah diberikan keutamaan, maka dia akan diberikan keberuntungan. Dan di antara dari jalan-jalan keberuntungan, jalan rahmat Allah itu ketika seorang dia dikumpulkan di majelis-majelis ilmu. Ya. Saya kira sudah kita maklum ya dari keutamaan majelis ilmu itu. Di antara keutamaannya adalah wa ghasyiyatum rahmah. Majelis yang diliputi oleh rahmat Allah. Itulah sebab-sebab keberuntungan yang Nabi terangkan dalam hadis yang lain juga. Dia dari taman-taman sorga, taman dari taman-taman sorga. Nah, akhirnya hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah ketika dimudahkan untuk bermajelis ilmu, ya, dan menggiatkan diri dengan perkara itu. Ya. Nah, ya, kita kembali daripada hadis yang telah kita terangkan ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Ragima an farajulin dakhala alaihi Ramadan." Ya, kecelakaan bagi seorang yang masuk padanya Ramadan. Tadi sudah diterangkan ya. Di sini kecelakaan, kerugian itu mencakup dua tadi itu. Apakah dia merugi dengan kerugian yang total, atau yang kedua merugi dengan kerugian yang sebagian. Mencakup orang kafir yang masuk padanya Ramadan tapi tidak ada pengaruhnya. Ya. Karena kalau dia kafir dan dia masuk Islam misalnya di bulan Ramadan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bisa masuk kepada mereka. Dan yang kedua tadi orang-orang yang merugi kalau dia mencampur dari amalan solehnya dengan amalan yang jelek. Ini yang diharapkan oleh Allah masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia kembali. Nah, sebelum Ramadan itu berakhir. Ya. Nah, kemudian dikatakan tadi dakhala alaihi Ramadan, yang masuk padanya Ramadan. Ya, yang masuk padanya apa? Ramadan. Menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang dia boleh dikatakan Ramadan saja, tanpa kalimat bulan. Dakhala alaihi Ramadan. Ini sudah kita bahas ya di pembahasan ayat-ayat seputar puasa. Boleh dikatakan Ramadan seperti di hadis ini, dan boleh juga dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu hadis ayat sudah kita baca ya. Nah, di sana ada firman Allah Taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Nah, dan sudah kita terangkan juga apa itu arti Ramadan dari kata Ramda, yang panas. Ya. Nah, karena pada awal diwajibkan puasa Ramadan, Nabi dan para sahabatnya berpuasa di musim yang sangat panas.
di musim yang sangat panas. Kemudian hikmah yang lain lagi dia dikatakan Ramadan, karena Ramadan ini dia membakar dari dosa dan kesalahan. Dengan puasa, dengan salat malamnya, ya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya, itu dari hal-hal yang bisa dengannya menggugurkan apa? Dosa dan kesalahan. Ya. Nah, ini sudah kita bahas di pembahasan dari ayat-ayat seputar masalah puasa di ayat yang ketiga ya. Nanti dilihat situ dari makna pembahasan yang sudah kita terangkan tadi itu. Baik. Kemudian dikatakan tadi dakhala ilaihi Ramadan tsumma salakha. Kemudian Ramadan itu berlalu. Ya. Jadi ini kita tidak terasa ya. Kita sekarang sudah berada di pertengahan Ramadan. Ya. Sudah separuh yang kita lewati. Dan tidak ada yang mengetahui apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Nah, tidak ada yang bisa jamin. Tidak ada yang bisa apa? Menjaminnya. Nah, tapi kita hanya berharap kepada Allah, semoga kita diterima ibadahnya. Nah, sebagian as-salaf itu ada yang berkata, andai kata dia mengetahui satu sujud saja diterima oleh Allah, maka dia berangan-angan akan meninggal saja ketika itu. Ini saking tamaknya mereka. Jika Allah mengetahui atau jika dia mengetahui Allah, ya mengetahui dia menerima amalannya begitu. Nah, tapi kan tidak ada yang mengetahui. Ya, apakah amalan kita diterima atau tidak? Hanyalah Allah yang mengetahuinya. Tapi diterangkan dalam ayat-ayat yang lain dari ciri seorang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri yang pertama itu kalau dia punya ketakwaan. Kalau dia punya apa? Ketakwaan. Karena diterangkan dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya, menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu hikmahnya juga seperti itu. Ya, agar seorang itu menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya. Mungkin dari pelajaran-pelajaran sangat berharga di bulan Ramadan ini. Nah, baik. Jadi Ramadan itu pasti akan berlalu. Karena kata Nabi, "Tsumman salakha." Kemudian Ramadan akan pergi. Dan dia tidak akan terasa ya. Karena Ramadan ini juga dibahasakan dalam ayat-ayat puasa yang sudah kita bahas. Dia dikatakan ayyaman ma'dudat, bagaikan hari-hari yang bisa dihitung saja. Bisa dihitung pakai jari. Ya. Paling banyak harinya kan 30 hari. Ya. Itu bisa dihitung dengan jari kita. Nah, dan tak terasa sekarang kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Seakan-akan baru kemarin kita masuk di bulan Ramadan. Dan tidak lama lagi kita akan berada di akhir Ramadan, dalam keadaan dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan perkara-perkara ini ya. Semoga kita digolongkan dari orang-orang beruntung dan dijauhkan dari kelalaian di bulan Ramadan atau kerugian di bulan Ramadan ini. Nah. Baik. Kemudian diterangkan oleh Nabi SAW tadi itu, "Tsumman salakha qabla ayyughfara lahu." Ya, kemudian Ramadan pergi, berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada fikih yang harusnya kita perhatikan ya. Di bulan Ramadan itu dia merupakan bulan pengampunan dosa. Ya. Seorang hendaknya dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di salatnya, di segala waktunya, ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka, ketika dia di malam hari, dia bangun di waktu sahur. Ini dari tempat-tempat doa yang mustajabah, yang hendaknya seorang itu berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Nah, agar dia beruntung dengan adanya bulan Ramadan ini. Ya, saya kira sudah kita lewati ya hadis-hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni untuknya dari apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Sebagian juga dikatakan man qama ramadhana
ya imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang tegak salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman juga dan karena mengharap, maka Allah akan ampuni juga dosa-dosa yang telah berlalu. Akhirnya nilai-nilai yang harusnya diresapi ya, yang pahami. Nah, ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan pengampunan dosa. Nah, kemudian di saat buka puasa, di situ diterangkan dalam hadis, ya, Allah itu punya hamba-hamba yang dibebaskan dari siksaan api neraka. Ya, itu ketika saat berbuka puasa setiap harinya. Hendaknya itu dari hal yang tidak boleh kita lalaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia bertepatan dengan adzan, ya, bertepatan dengan antara adzan dan iqamah. Ini waktu doa yang mustajabah yang hendaknya diperhatikan oleh seorang. Baik. Dan kemudian di sini diterangkan kepada kita ya, dari sebab kerugian yang pertama, kalau seorang dia lalai dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalu Ramadan kepadanya dan dia tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Ya, bulan pengampunan dosa. Ya. Nah, yang hendaknya kita gunakan dengan baik dari setiap waktu dan kesempatan. Ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, dia lalai dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari pokok kerugian yang pertama. Istighfar itu dari sebab keberuntungan. Ya, banyak keutamaan dari istighfar. Nah, diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim di banyak ayat. Nah, di antara ayat yang menggabungkan dari beberapa keutamaan istighfar itu diterangkan di kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala beliau berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ya, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Maka aku berkata, mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, diterangkan keutamanya di situ. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nah, Allah akan mengirim kepada kalian hujan, ya, yang sangat banyak, melimpah. Ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kemudian akan dilipat gandakan kepada kalian dari harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ya. Jadi istighfar ini sebab kebaikan suatu negeri, suatu daerah. Jika ada hamba-hamba yang beristighfar di situ, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, keberkahan. Ya. Nah, sebab bertambahnya harta. Ya. Sebab ya, yang dengannya Allah itu memperbanyak keturunan. Dan juga dari sebab yang dengannya Allah akan berikan rezeki dari kebun-kebun, ya, dan makanan yang sangat banyak. Makin dari sebab-sebab atau dari keutamaan, sebagian dari keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kalau kita ingin buka semua ya, tapi kita hanya meringkas pembahasan dalam masalah ini. Ya. Kemudian dari sebab yang lain lagi, dari sebab pokok kerugian di bulan Ramadan, tatkala seorang dia lalai dari berniat dengan niat yang baik dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Ya. Ini sebab yang lain lagi ya. Dia lalai dari berniat dengan niat yang baik dalam beribadah di bulan Ramadan. Ya. Ini kan sudah kita sering lewati ya, keutamaan puasa itu. Bagaimana keutamaannya? Tadi sudah kita baca hadisnya. Yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yang harap. Itu ada fikih amalan hati yang hendaknya senantiasa ada dalam ibadah puasa kita. Di salat malam juga seperti itu.
ada fikih amalan hati dari keimanan, mengharap dari pahala Allah. Ya. Ini yang hendaknya hadir senantiasa harusnya dalam hati seorang. Jadi berpuasa bukan karena ikut-ikutan orang. Ya. Kalau hanya ikut-ikutan orang itu sudah berlalu, mungkin hanya awal-awal puasa dia berpuasa. Ya. Mungkin pertengahan sudah tidak puasa lagi. Ya. Apalagi di akhir Ramadan. Itu ketika mereka berpuasa bukan karena keimanan, ya, dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kerugian, ya, setelah dia lalai dari menghadirkan niat yang baik dalam beribadah, dari fikih amalan hati berupa keimanan, ya, dari rukun-rukun ibadah berupa harapan, cinta kepada Allah, ada rasa takut, ada kesabaran, ya, ada keridhaan, kesyukuran, ya, ketawakalan, ya, banyak pintu-pintu ibadah di bulan Ramadan ini yang hendaknya hadir pada setiap ibadah kita, di puasa kita, di bacaan Al-Quran kita, ya, di salat malam kita, agar menjadi lahan-lahan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ada satu hadis yang sudah sering kita dengarkan juga dari keutamaan puasa, ya, sudah kita maklumi. Ya, dalam hadis qudsi di mana Allah Taala berfirman di situ dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan dari keutamaan puasa itu, ya, kata Nabi dari firman Allah Taala, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Nah, puasa itu diberikan pengecualian oleh Allah, kecuali puasa. Kullu amalin ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Ya, karena puasa ini untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kalau dia sertai dengan keimanan tadi, ya, dan fikih-fikih amalan hati yang sudah diterangkan secara ringkas. Baik. Kemudian dari sebab yang ketiga dari pokok kerugian di bulan Ramadan, tatkala seorang dia tinggalkan salat 5 waktu, ya. Ini ada sebagian manusia, ya, kalau puasa dia kuat 1 hari, ya. Tapi kalau salat 5 waktu dia tidak salat, hanya puasa saja. Ini tidak ada manfaat dari ibadah puasanya. Tatkala dia berpuasa tapi tidak salat, ya, padahal salat itu lebih tinggi rukunnya daripada apa? Daripada puasa. Salat itu kan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua kan? Setelah syahadatain, salat. Di bawahnya ada apa? Zakat. Puasa di rukun Islam yang keempat. Ya. Haji di rukun Islam yang kelima. Nah, ya. Yang herankan orang, ada yang dia berpuasa tapi tidak salat. Ya, tapi tidak salat. Ini kerugian. Tidak ada manfaat dari ibadah puasanya. Karena hukum meninggalkan salat di sisi para sahabat itu dari hal yang mengkafirkan. Ya, dari hal yang mengkafirkan. Karena kata Nabi dalam hadisnya itu, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Ya, perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Adalah apa? Salat. Dalam riwayat yang lain Nabi terangkan, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah apa? Telah kafir. Jadi tidak ada dari manfaat ibadah puasanya ketika dia berpuasa tapi tidak salat. Nah, dipahami, ya? Baik. Dan diterangkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim dari dosa penghuni neraka Saqar itu. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu, "Lam nakum minal musallin." Ya, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka Saqar ini? Mereka berkata apa? Lam nakum minal musallin. Ya, dulunya kami tidak apa? Tidak salat. Ini dari sebab yang mengkafirkan seorang. Nah, baik. Makin dari pokok kerugian yang ketiga, ya. Nah, dari kerugian ketika dia berpuasa tapi tidak salat. Tapi tidak apa? Tidak salat. Kemudian yang keempat dari kerugian juga yang lain lagi yang perlu diingatkan di sini, yaitu dia banyak begadang di malam hari, ya, pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya.
pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini kerugian. Ya, ini kerugian. Ya. Kalau dia begadang pada perkara yang mubah saja, perkara yang boleh, itu dari hal yang makruh dalam agama kita ya. Nabi itu kan diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Ya. Beliau membenci tidur sebelum Isya dan bercerita setelah Isya. Yang tidak ada manfaatnya dia cerita-cerita saja, ngobrol sama teman-temannya, ya sampai larut malam. Itu tidak ada manfaatnya. Kalau dia tidur saja, digunakan waktunya pada malam hari untuk tidur beberapa jam sampai dia bangun lagi sahur, ya itu lebih utama daripada dia begadang pada hal yang tidak ada manfaatnya. Beda kalau dia begadang dia salat malam ya, itu manfaat yang sangat besar sekali tentunya. Ya. Tapi kalau dia begadang bercerita aja tidak ada manfaat, makin dari hal yang makruh. Apalagi kalau di situ begadangnya untuk perkara-perkara yang haram. Ya. Maka ini dari hal yang justru masuk pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagian dari pokok kerugian yang keempat. Ya. Nah, kita urut ya sesuai dengan urutan-urutan. Dari puasa masuk di malam hari, dia banyak begadang. Kemudian yang kelima, dari pokok kerugian juga yang kadang terjadi di bulan Ramadan, yaitu dia banyak makan, ya, banyak minum. Ya. Prinsipnya itu kalau makan sahur selalu full. Ya, selalu apa? Full. Ini bukan prinsip yang bagus ya. Jadi dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah kalian, tapi jangan melampaui batas. Jangan melampaui apa? Batas. Apa makna melampaui batas di sini? Itu tadi dia makan full, ya. Tidak ada lagi dia sisakan untuk nafasnya. Untuk apa? Nafas. Sudah full sampai di lehernya misalnya makanan, baru berhenti. Ini bukan tabiat seorang muslim dan muslimah. Padahal Nabi terangkan dalam riwayat At-Tirmidzi itu dari adab seorang dia makan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lambung itu diisi dibagi 3 isinya. Ya. Kata Nabi, thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Itu adab dalam makan. Jadi ketika dia isi full perutnya, maka ini dikategorikan dari orang-orang yang melampaui batas, ya, dalam makan. Karena dia tidak menyisakan untuk nafasnya, untuk nafas. Ya. Ini diingatkan ya dari kerugian juga. Ya. Mungkin ada yang berpikir sekarang, kalau kita tidak isi full mungkin kita akan cepat lapar. Itu sangkaan orang-orang yang tidak punya apa? Yang tidak punya akidah yang benar seputar keutamaan sahur. Sahur itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim diterangkan ya, dari manfaatnya tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada berkah. Ya, berkah walaupun sedikit dia makan. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan keberkahan dari makan sahurnya itu. Ya. Walaupun dia hanya meneguk air saja, itu ada berkah. Ada berkah dari Allah yang akan menguatkannya untuk beribadah puasa di siang harinya. Jadi yang diperbaiki ya dari pola makan kita. Di waktu buka juga seperti itu. Jangan seperti orang balas dendam. Sudah buka puasa, tadinya lapar, haus, langsung diserobot semuanya. Makanan di situ full langsung. Ya, tidak ada untuk nafasnya. Makanan diisi semua, minuman diisi semuanya, tidak ada lagi untuk nafasnya. Akhirnya kadang susah bernafas. Ya, apalagi mau beribadah lagi. Ada ibadah yang lain yang hendaknya dia kerjakan di malam hari. Nah, mungkin dari hal-hal yang perlu kita ingatkannya dalam sebagian dari kerugian yang menimpa dari saudara kita. Dan juga untuk kita semuanya sebagai pelajaran dan peringatan. Kemudian yang keenam, dari bentuk kerugian juga di bulan Ramadan,
Ya, ini berlanjut berakibat ya di kerugian-kerugian yang lainnya. Kalau dia sudah banyak makan tadi itu di waktu sahur, itu pasti akan mengantarnya untuk banyak tidur. Ya, di siang hari. Ya, akan banyak tidur di mana? Di siang hari. Jangankan belum waktu siang ya, di waktu pagi saja setelah subuh, kalau dia sudah isi full tadi itu biasanya kadang akan tertidur. Akan cepat tertidur. Itu karena pengaruh dia banyak makan di waktu sahurnya. Ya. Kadang ada yang tidur di waktu setelah subuh, bangunnya nanti mau menjelang zuhur. Ya, panjang sekali tidurnya. Ya, setelah zuhur lagi tidak cukup. Ditambah lagi setelah zuhur sampai asar. Ya. Jadi tinggal berapa jam dia bangun. Ya, baru buka puasa. Buka apa? Puasa. Malam hari dia begadang. Ya, padahal yang tidak ada manfaatnya. Ini kerugian ya, kerugian. Ya, yang tidak disadari. Mungkin sah puasanya, tapi kurang pahalanya. Kurang pahalanya. Mana waktu membaca Al-Quran? Mana waktu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, harusnya kan disiapkan di situ. Ya, dalam bulan Ramadan ini. Jangan dia berpuasa banyak tidurnya di situ. Ya, memang dia tidak membatalkan puasa, tapi itu merupakan kerugian. Ya, waktu-waktu yang harusnya seorang itu dia perbanyak amalan, dia giat beramal, malah diisi dengan tidur. Ya, diisi dengan apa? Dengan banyak tidur. Nah, baik, ini dari kerugian juga ya, yang diingatkan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh dari bentuk kerugian juga di bulan Ramadan, ya, tatkala seorang itu dia hiasi atau dia campur ibadah puasanya dengan dosa dan maksiat. Ini tadi yang sudah kita singgung ya di ayat di surah At-Taubah tadi itu. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'ah. Dan di antara mereka, sebagian dari mereka itu ada yang mencampur, ada yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur amalan yang baik dan amalan yang jelek. Ya. Ada yang berpuasa tapi dia juga melakukan dosa dan maksiat. Ini banyak ya dari kaum muslimin yang tidak sadar di sini. Ya. Dia tahu kadang ini dosa hukumnya, tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh berbicara kotor. Tapi dia berpuasa tetap jalan perkara itu. Ya. Ada yang berpuasa dengan musik. Ya. Ini dari hal yang tidak ada manfaatnya. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari ya, dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan perkataan palsu, perkataan dusta, ya, beramal dengan kedustaan. Ya, di sini kata para ulama ada yang menafsirkan beramal dengan kedustaan itu dia berbuat dosa dan maksiat. Ya, melakukan kejahilan itu dosa dan maksiat. Maka kata Nabi, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Maka tidak ada lagi untuk Allah keperluan bagi hamba ini. Dia capek menahan lapar dan dia menahan apa? Dahaganya. Dia tahan makan dan minumnya. Tidak ada pahala. Ketika dia berpuasa, dia campur dengan dosa dan maksiat. Diterangkan dalam riwayat yang lain dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari riwayat An-Nasa'i ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'im hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Wa rubba qa'im hadduhu min qiyamihi as-sahar." Kadang ada orang yang berpuasa, bagiannya dari puasanya hanyalah apa? Hanyalah lapar dan dahaga saja. Ya, tidak ada pahala. Hanya lapar dan dahaga. Ada yang salat malam, dia dapat bagian dari salat malamnya hanyalah apa? Hanyalah begadang saja. Ya, dia capek tahan ngantuknya, ya, berdiri, tidak ada pahala. Ya, itu dari hal-hal yang diperhatikan di sini ya. Ketika dalam ibadah itu tidak ada dari keimanan, ya, mengharap pahala, rukun-rukun ibadah, dari fikih amalan hati. Nah, apalagi kalau dia campur dengan dosa dan maksiat, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kerugian yang perlu kita ingatkan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara itu, menjauhkan kita dari perkara tersebut. Baik, kemudian yang ke-8 dari bentuk kerugian juga di bulan Ramadan, yaitu ketika datang musim kebaikan dia masih
menunda-nunda dari amalan solehnya. Ya. Menunda-nunda amalan beramal di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kalau bahasa lainnya nanti-nanti aja begitu. Dia ingin lakukan kebaikan, dia undur nanti setelah Ramadan sudah selesai baru dia mau cari amalan itu. Sudah terlambat kadang. Ya, dipaham ya? Bagian dari hal hendaknya yang harus diingatkan ya. Ya, umur itu tidak bisa kita tahu kapan datangnya. Ya, ajal itu kapan datangnya ya. Nah, kita tidak tahu kapan berakhirnya umur kita. Jadi jangan seorang punya prinsip nanti ketika beramal. Perhatikan sifat para nabi dan rasul. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ulaika yusarina fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Para nabi dan rasul itu kata Allah, yusariuna fil khairat. Mereka ini orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Ya, yusariuna fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka itu orang-orang yang beribadah kepada kami dalam keadaan penuh mengharap, penuh rasa takut, dan mereka khusyuk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat nabi dan rasul yang hendaknya kita contoh ya. Dan untuk kita, Allah perintah kita di banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim, wasari'u ila magfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Disuruh bersegera, bukan jalan biasa-biasa. Dipahami ya? Ya. Dikatakan di ayat yang lain, sabiku ila magfirati min rabbikum. Berlombalah kalian. Disuruh berlomba, bukan jalan biasa-biasa di bulan Ramadan ini ya. Dalam kebaikan mengampai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dikatakan di situ fafirru ila Allah. Ya, berlarilah kepada Allah. Bukan disuruh berjalan, tapi apa? Disuruh berlari. Ya, dikerahkan segala upayanya, segala daya dan upayanya. Masuk di musim-musim kebaikan seperti ini. Dia jangan bersantai-santai. Ya, jangan dia kehidupannya di Ramadan dengan selain Ramadan sama saja. Dipahami ya? Ini musim bertaburan ya berbagai macam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita gapai. Ya. Nah, mungkin dari sebagian ya dari sebab-sebab kerugian di bulan Ramadan. Kita ulang dari yang pertama ya. Yang lalai dari apa tadi? Dari beristighfar kepada Allah. Ini Nabi ingatkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Yang kedua dia lalai dari menghiasi ibadahnya dengan keimanan, dengan fikih amalan hati. Ya. Dan yang ketiga tadi dari sebab kerugian juga dia lalai dengan melakukan apa? Begadang di malam hari, padahal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat dari sebab kerugian tadi apa? Ayo. Dia banyak begadang sudah. Yang keempat, ya, dia banyak makan dan minum di waktu sahur, di waktu buka puasa. Ya. Tadi kan sudah diterangkan adabnya bagaimana. Perut itu dibagi 3 ya. Jangan diisi full. Jangan diisi apa? Full. Itu dari kesehatan semuanya. Nah, yang Nabi terangkan dalam hadis. Ya. Jangan prinsipnya full terus. Itu kerugian itu. Bukan keberuntungan. Kemudian yang kelima, dari sebab kerugian di bulan Ramadan, dia banyak tidur. Ya, banyak tidur. Paham ya? Yang keenam, ya, dia campur amalan solehnya dengan amalan yang jelek. Ini kadang bisa hilang dari ibadah pahalanya dari amalan tersebut, atau minimalnya dia bisa mengurangi saja. Nah, yang ke apa tadi? Yang ke berapa? Yang ketujuh, ya, dia tunda-tunda beramal, amalan yang soleh. Ya, kayaknya itu yang ke-8 ya. Yang ke-8 mungkin. Banyak tidur. Oh, taib. Ya sudah ya. Itu. Nanti diperbaiki saja. Saya sudah urut tadi semuanya. Taib.
Ya, jadi dari sebagian hal-hal yang diingatkan ya, dari sebab-sebab pokok-pokok kerugian di bulan Ramadan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini, kita tutup dengan menjelaskan faedah hadis ya yang sudah diterangkan tadi itu. Kata Nabi SAW, "Raqima an farajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yughfara lahu." Kecelakaan, kerugian bagi seorang ya. Masuk padanya Ramadan, kemudian Ramadan pergi dalam keadaan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Baik, di sini diterangkan kepada kita dari tadi ya, dari sebab-sebab pokok-pokok kerugian di bulan Ramadan. Tatkala di antaranya salah satunya diterangkan oleh Nabi SAW, dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan ini banyak sekali ya, dari waktu-waktu doa yang mustajabah dipakai di situ ya, di siang hari, ya, di malam hari, saat dia berpuasa itu semuanya dipenuhi dengan waktu doa yang mustajabah. Ya, itu digunakan waktunya dengan baik. Nah, dari pagi sampai sore. Di waktu buka puasa juga ada waktu doa yang mustajabah. Di malam hari juga seperti itu. Apalagi di seperti malam terakhir. Di waktu sahur itu dari doa, waktu doa yang mustajabah. Nah, jadi jangan disia-siakan waktu-waktu yang berlalu di bulan Ramadan. Baik. Daripadanya ada isyarat dari Nabi SAW akan sebab dari pokok-pokok kerugian di bulan Ramadan yang sudah diterangkan tadi, juga tambahan dari pembahasan. Baik. Kemudian yang kedua dari faedah hadis diterangkan kepada kita di sini dari bolehnya menamakan Ramadan dengan nama Ramadan saja ya, walaupun tanpa ada kalimat bulan di depannya. Dakhala alaihi Ramadan. Faedah yang ketiga dari hadis diterangkan kepada kita di sini dari isyarat dari Nabi SAW. Maksudnya Ramadan ini dari bulan yang dia segera akan berlalu. Segera akan apa? Berlalu, sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya. Jadi digunakan waktu dan kesempatan. Ya. Apalagi nanti kita masuk di 10 terakhir Ramadan ya. Itu justru di situ dari waktu-waktu yang paling utama, yang mengalahkan keutamaan di awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan. Ya, Allah siapkan di akhir-akhir Ramadan itu banyak keutamaan yang lebih besar lagi. Ada malam Al-Qadar di situ. Ya, itu jangan disia-siakan. Banyak berdoa kepada Allah agar bisa dimudahkan, diberikan umur panjang agar sampai di 10 terakhir Ramadan. Ya. Karena dia tidak akan lama lagi akan berlalu. Tsumman salakha kata Nabi. Ya, hari-hari yang bisa dihitung. Itulah bulan Ramadan. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis, dari pembahasan agungnya istighfar itu. Ya, keutamaan istighfar, dia merupakan sebab keberuntungan bagi seorang hamba yang bisa menjauhkan dia dari apa? Dari kerugian di bulan Ramadan ini. Dan tadi sudah kita tambahkan dari sebab-sebab yang lain dari kerugian yang sudah kita bahas tadi ya, walaupun secara ringkas dari pembahasan kita di pagi hari ini. Baik. Sebenarnya banyak lagi kalau kita mau ingin tambah ya. Di antaranya juga di situ dari kerugian juga yang lain kalau mau ditambah juga. Jadi tadi kan sudah keterangan ada 8 ya. Dia tidak beristighfar. Yang kedua dia lalai dari berniat yang baik. Yang ketiga apa tadi? Dia meninggalkan salat 5 waktu ya. Yang keempat begadang, ada hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kelima dia banyak makan, minum. Yang keenam banyak tidur. Ya. Yang ketujuh apa? Mencampur amalan soleh dengan amalan yang jelek. Ya. Yang kedelapan tadi, ya, sering senang tunda-tunda amalan soleh. Ya. Yang kesembilan juga diantara kerugian juga bisa kita tambahkan, yaitu dia adalah orang-orang yang tidak berpuasa. Orang-orang yang tidak apa? Yang tidak berpuasa, ini kerugian juga ya. Nah, yang berpuasa saja tapi dia campur dengan dosa dan maksiat sudah dikatakan rugi. Ya. Dicampur dengan banyak tidur, itu juga sudah dikatakan apa? Rugi. Apalagi kalau dia tidak puasa. Ya, apalagi kalau dia tidak apa? Puasa.
Taib. Itu yang ke-9. Yang ke-10 di antara sebab pokok kerugian juga itu yang tidak melakukan salat malam. Ya. Salat tarawih walaupun dia sunnah, tapi itu ibadah yang sangat dianjurkan sekali bulan Ramadan. Ya. Ciri dari hamba yang beriman kepada Allah, yang mensyukuri akan nikmat Allah, itu tatkala dia tegak ya melakukan salat tarawih di bulan Ramadan. Semakin panjang salatnya itu semakin utama. Memang dia disiapkan oleh Allah, waktunya diperpanjang oleh Allah dari setelah salat Isya sampai menjelang sahur dan menjelang subuh ya. Ada juga yang tidak salat, itu dari kerugian juga. Nah, sudah 10 ya. Kemudian yang ke-11 ditambah juga dari sebab kerugian yang ada di bulan Ramadan. Ya, dia tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Orang-orang yang meninggalkan membaca Al-Qur'an dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari kerugian ya. Dari kerugian. Kalau Ramadan sudah diterangkannya, sudah kita maklumi. Dia merupakan bulan diturunkan padanya Al-Qur'an. Nabi itu di bulan Ramadan, Jibril datang alaihissalam itu mencek hafalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dicek khusus di bulan Ramadan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Itu setiap malam Nabi dicek hafalannya. Ini di bulan Ramadan. Dari tahun beliau meninggal, malaikat Jibril turun 2 kali. Turun 2 kali dalam setahun untuk mencek hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini diperhatikannya Al-Qur'an. Ya, para ulama itu mereka itu dari para sahabat, tabi'in, tabi'in itu berbeda ya dari kehidupan mereka di bulan Ramadan dan selain Ramadan terkait dengan masalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Imam Az-Zuhri rahimahullah taala itu beliau menamatkan Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari di bulan Ramadan. Jadi 3 hari khatam 30 juz. Ya. Begitu ya. Di 10 hari terakhir setiap hari beliau khatam. Ya. 30 juz setiap hari selesai. Ini Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Sebagian lagi yang lainnya ya, Imam Malik juga seperti itu, mirip. Ya, Imam Malik ya, dan para ulama yang lainnya. Jadi seperti itu ya, hendaknya kita berubah keadaan di bulan Ramadan ini. Jangan sama dengan keadaan kita di selain Ramadan. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah tadi? Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik. Jadi dari sebab-sebab kerugian juga tatkala dia jauh dari Al-Qur'an. Baik. Ramadan ini merupakan bulan seorang itu hendaknya diperbanyak membaca Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Ya, segera itu dulu mungkin ya dari akhir pembahasan kita di siang hari ini. Baik, pagi hari menjelang siang. Ada yang ditanyakan dari pelajaran sebelum kita akhiri? Silakan ya. Di belakang juga kalau mau bertanya bisa ditulis atau di Google Meet bisa juga ditulis lewat chatnya ya. Nanti kita jawab insyaallah. Masih ada waktu. Sekitaran 10 menit. Ya. Baik, di sini ada yang bertanya tentang masalah salat tarawih ya. Nah, kadang di sebagian masjid katanya ada yang salat tarawihnya imamnya kan pertama ya, imam pertama begitu ya. Mungkin 8 rakaat begitu ya. Nanti witir ganti imam 3 rakaat. Ya. Nabi kan sudah bersabda dalam hadisnya itu. Diterangkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seorang itu ketika dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka pahalanya dihitung sama dengan
melakukan satu salat satu malam apa? Penuh. Ya, di sini tidak diterangkannya dia ganti imam. Ya. Jadi di situ masuk di situ. Sepanjang dia jadi imam, memang dia imamnya di situ juga. Walaupun dia berganti satu, ada orang kedua dan dia ikuti sampai selesainya imam witir, maka itu dapat pahala tetap satu malam apa? Penuh. Ini bagi siapa yang salat tarawih berjamaah maksudnya di sini ya. Ya, dia akan dapatkan pahala satu malam penuh. Ya, walaupun dia berganti imam, dan tidak ada masalah ya hal itu. Di masa Umar ketika itu, Umar menyiapkan beberapa orang sahabat untuk menjadi imam. Ya, bukan satu orang ya, ada beberapa orang sahabat untuk menjadi apa? Imam di salat tarawih. Beliau hidupkan ketika itu salat tarawih apa? Setiap malam di masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi tidak ada masalah ketika diganti imamnya, sepanjang makmumnya tadi itu dia ikut dari awal sampai apa? Selesai salat witir. Jangan pulang ya. Ada sebagian orang pulang saya lihat. Ya. Ditanya kenapa pulang? Salat di rumah lagi witir. Itu rugi. Rugi ya. Itu kerugian juga kalau mau dibahas itu. Dia rugi dari sisi dia tidak dapat pahala satu malam penuh. Coba kalau dia ikut sampai selesai bersama imam witir, dia akan dapat pahala satu malam penuh. Walaupun dia tidak bangun lagi di tengah malam, sudah dihitung pahalanya sampai subuh. Sampai apa? Subuh. Ya. Dia bangun di tengah malam salat juga tidak ada masalah. Dia salat 2 rakaat. Yang penting jangan dia witir 2 kali. Ya. Yang penting jangan apa? Witir 2 kali. Karena kata Nabi SAW, la witroni fi lailah. Ya. Tidak boleh ada witir dalam satu malam. Ya. Itu tidak ada masalah ya. Dan Nabi juga pernah salat 2 rakaat setelah witir. 2 rakaat setelah apa? Witir. Baik. Dihidupkan malamnya, apalagi nanti kita masuk di 10 terakhir Ramadan ya. Itu dihidupkan dengan salat. Itu ibadah yang paling utama yang dihidupkan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan yang paling utamanya adalah apa? Salat. Di situ banyak tergabung ibadah-ibadah yang lain. Di salat juga ada doa, ada istighfar kepada Allah. Ya. Banyak di situ dari ibadah-ibadah yang bisa didapatkan ketika dia salat. Jadi itu yang diperbanyak, ya. Diperlama kalau dia mampu ya dalam akhir-akhir Ramadan nanti insyaallah taala. Yang lain? Tadi kan dijelaskan kalau macam orang yang puasa dia tidak salat nanti dia rugi. Terus bagaimana kalau macam orang yang kasih makan orang yang berbuka puasa, ada yang puasa dia tidak salat, maka dia tak tahu kalau saya rugi. Ya, ini ada yang bertanya juga dari sebagian kawan kita. Ada yang beri makan buka puasa tapi dia tidak sholat juga. Sama saja ya. Ya. Intinya kalau tidak sholat tidak akan dapat pahala yang lain. Ya. Biarpun dia bayar zakat, dia bersedekah, dia tidak puasa, bahkan dia haji. Kalau tidak sholat tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Itu diterangkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Kata Allah, tidaklah ada yang menghalangi dari dihalanginya sedekah-sedekah mereka. Ini orang kafir ketika itu ya. Ya, kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Ya. Dan sudah diterangkan ya, itu para sahabat mereka sepakat. Ya. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu hukumnya apa? Kafir. Yang silang pendapat itu nanti belakangan. Tapi di masa dahulu kala, ya, dinukil oleh para tabi'in, sahabat itu tidak ada silang pendapat mereka. Ya, karena amalan yang kapan ditinggalkan bisa mengkafirkan, ya, adalah apa? Salat. Di sisi para sahabat, di sisi para sahabat. Nah. Ada yang lain? Tadi kan Ustaz menjelaskan Lailatul Qadar. Apakah itu bisa kita sholat di rumah atau di masjid? Yang utama di mana, apakah di rumah atau di masjid? Baik. Masalah menghidupkan malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi bertanya tadi apakah dia di afdalnya di rumah atau di masjid? Ya, untuk kalau dia laki-laki ini dirinci ya.
Kalau dia laki-laki itu lebih utamanya di mana? Di masjid. Apalagi kalau ada salat malam, salat tarawih, itu dilakukan di masjid ya. Nah, dilakukan di masjid. Itu yang paling afdalnya. Adapun kalau dia perempuan itu kan sudah dimaklum ya. Seluruh salat perempuan itu, salat wajibnya, salat sunnahnya itu yang paling utama di rumah. Tapi tidak dilarang ketika mereka ke masjid. Bahkan kata para ulama ada sebagian sisi keutamaan di situ ketika dia ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau misalnya ada sebagian keadaannya, mungkin di rumah dia tidak bisa salat yang panjang, dia cari masjid yang mungkin di situ ada bacaan yang panjang untuk bisa salat tarawih. Maka ketika dia pergi ke situ dengan niat tadi itu, agar dia bisa memperlama salatnya, dia mendengarkan Al-Quran lebih lama, itu kadang ada sisi pahala yang lebih utama. Ya, ketika dia keluar dengan syarat dia menjaga adab-adab saat keluar tadi itu. Yang jelas dihidupkan malam di masjid ya, untuk laki-laki itu lebih utama daripada di rumah ya. Dan sekarang alhamdulillah mudah ya, mau cari masjid juga ada sekarang yang salat malam di pertengahan malam masih ada. Apalagi kalau dia di kota ya, di kota ini itu banyak. Ada beberapa masjid yang sudah dari tahun-tahun yang lalu itu menegakkan salat ya, di awal dan di akhir malam. Itu dihidupkan malam seperti itu ya, terutama di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Ya, jangan tidur di situ. Jangan banyak tidur. Itu waktu-waktu yang paling indah dalam kehidupan, yang paling hendaknya digunakan baik-baik. Dia tidak akan datang lagi, belum tentu datang 2 kali ya dalam umur kita. Nah, baik. Adapun Nabi SAW di masa dahulu kala beliau salat tarawih itu diterangkan dalam hadis hanya 3 kali saja. Ya, hanya 3 malam ya. Itu bukan dalil bahwasanya lebih utama salat di mana? Di rumah ya, enggak. Itu Nabi salat hanya 3 malam saja, hanya malam 23, 25 dan 27. Itu beliau salat ketika itu dinukil dalam riwayat-riwayat. Ya, itu ada sebabnya ya. Karena beliau khawatir di situ salat tarawih akan Kalau beliau salat tiap malam itu akan diwajibkan, nanti beliau khawatir. Ya. Nah, di masa Abu Bakar tidak dihidupkan. Nanti di masa Umar bin Khattab, Umar hidupkan salat tarawih itu setiap malam di masjid. Ya. Dan ini tidak ada lagi pengaruhnya. Hukumnya sudah tidak berubah lagi menjadi sunnah saja. Tidak akan berubah menjadi wajib. Karena Nabi sudah wafat ketika itu ya. Maka biarpun di salat tiap malam ya di masjid, dan itu yang lebih utama, maka itu dari hal yang tidak ada masalah. Dari hal yang tidak ada masalah. Jelas ya? Nah. Apa tadi? Yang lain? Silakan. Di rumah kita ada masjid yang maksudnya sholat tarawih, tapi setiap 2 rakaat salam dia baca salawat. Apakah kita sholat itu harus kita cari masjid yang tidak ada bacaan salawat di 2 rakaat salam? Walaupun memang kita harus sholat di sini masjid di dekat rumah kita, di dekat rumahnya kita itu, apakah setiap mereka baca salawat kita harus ikuti? Ya, baik. Ini masalah salat masjid yang ada salawat-salawatnya ya. Ini segera sebagian masjid ya kadang masih mengamalkan perkara ini. Ya, setiap 2 rakaat ya salawat lagi sebut nama Abu Bakar, gitu kan? Salawat yang kedua, 2 rakaat yang kedua, salawat lagi sebut nama siapa? Umar. Itu sebagian kadang kita dengar ya. Wallahualam kalau di tempat yang lain mungkin lain lagi salawatnya. Ya. Yang ketiga Utsman, salawat ikutkan lagi dengan nama siapa? Utsman. 2 rakaat yang keempat salawat lagi sama Nabi, kemudian ikutkan nama siapa? Ali. Ya. Nah, jadi dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya ya dimaklumi, dari perkara bid'ah. Ya, kalau ada masjid yang tidak mencampur dengan perkara bid'ah tadi itu yang paling utama ya. Dicari masjid yang sesuai dengan sunnah, itu lebih utama, lebih banyak pahalanya ya, daripada di salat di tempat yang bercampur dengan perkara bid'ah di situ ya. Baik. Kalau dia mampu ya, mungkin tidak terlalu jauh, dia cari masjid yang lebih bagus
maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dalam rangka untuk mencari pahala agar dia lebih tenang juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada masjid yang lain kecuali pada itu, daripada yang itu aja yang dia salat, tapi jangan diikuti di situ dari salawatnya. Ya, karena itu memang tidak ada tuntunan dalam tuntunan salat tarawih. Ya, habis salam itu imam duduk sedikit saja baru naik lagi. Duduk lagi 2 rakaat lagi, salam, duduk lagi. Ya, ada fikih-fikih yang perlu diperhatikan dalam salat tarawih itu. Dia kan salat 2 rakaat kata Nabi kan? Salatul laili masna masna. Salat malam itu kata Nabi 2 rakaat. Jadi setiap 2 rakaat dia salam. Setiap 2 rakaat dia apa? Dia salam. Jadi Nabi itu salat tarawihnya diterangkan dalam hadis itu 11 rakaat. Ya, Nabi tidak menambah di Ramadan dan di selain apa? Ramadan. Setiap 2 rakaat salam kan, baru naik lagi 2 rakaat. Setelah berlalu 4 rakaat ini Nabi istirahat sedikit di situ. Agak jauh jaraknya daripada 2 rakaat yang kedua tadi itu. Sudah berlalu 4 rakaat, 2 rakaat Nabi istirahat sedikit. Ya. Baru lanjut lagi 2 rakaat. Baru witir 3 rakaat. Witirnya di situ bisa 3 rakaat sekaligus, bisa juga apa? 2 rakaat tambah 1. Ya. Jelas ya? Itu dari kaifiat salat tarawih. Tidak ada dinukil dalam hadis ada salawat. Nabi baca salawat atas dirinya misalnya begitu. Abu Bakar lagi, Umar, Utsman dan Ali. Dan tidak ada doa-doa khusus juga setelah salat tarawih, setelah witir, kecuali hanyalah Nabi hanya membaca apa? Subhanal Malikil Quddus. 3 kali boleh baca. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, itu aja. Tidak ada doa berjamaah setelah tarawih, setelah witir. Dipahami ya? Kalau ingin berdoa sendiri-sendiri tidak ada masalah dia berdoa setelah itu. Apalagi kalau dia di pertengahan malam seperti malam terakhir, dia berdoa sendiri-sendiri saja. Tidak perlu dia berjamaah dengan yang lain atau dia bikin kaifiat khusus di situ dalam masalah tambahan-tambahan yang tidak ada tuntunan dalam masalah salat malam atau salat tarawih itu. Sudah ya, kita akhiri majelisnya. Tidak lagi. Saya kira itu dulu ya, soal empatnya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Insyaallah telah cukup. Dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.